Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Gimana pada hari ini? Kabar baik semua ya? Baik Pak. Ya. Apa? Sarapan? Sudah Pak. Ya. Jadi kembali lagi bertemu dengan Bapak Paul dulu. Satu-satunya guru pria di sini yang baru saja mengajar. Jadi perkenalkan, sebelumnya saat saya pertama kali masuk ke kelas ini, jadi nama Bapak Paul Halim, dia dipanggil Pak dulu, Pak Halim boleh. Bapak mengajar di bidang seni rupa, secara khusus untuk kelas ini yaitu kelas 1. Jadi setelah perkenalan, Bapak ingin memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa akan Bapak pimpin, berdoa untuk keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum mulai pelajaran, setelah doa, Bapak akan mencoba mengecek sekaligus perkenalan terhadap murid-murid Bapak ini. Jadi yang Bapak panggil silakan jagoan bebas, entah hadir, entah masuk, entah apalah terserah kalian sesuai kreativitas kalian semua. Sebagai tanda hadir kalian. Jadi yang pertama Bapak panggil Ibnu Bindra Wintri Brata, benar ini ya? Ya, betul Pak. Hadir. Jadi panggil siapa ini? Mas Ibnu. Mas Ibnu. Oke. Jagoannya Pak. Jagoannya terserah. Tetap hidup dan berdapat. Oke. Jagoan yang bagus. Suaranya sangat baik ya. Yang kedua, Joseph Gobar. Betul Pak. Hadir. Ini dari mana nih Mas? Aku dari Afrika Pak. Dari Amerika. Ya. Baru kali ya makanya. Di gedung dulu ya. Iya. Yang terakhir nih, sepertinya saya sendiri ya. Mbak Aida dari Semarang. Hadir. Asalnya? Dari tadi. Ya. Tidak apa-apa. Wajar kelas 1 ya. Panggilannya siapa ini? Ica. Nggak nyambung ya. Dan Aisyah dari Semarang. Tapi nggak apa. Aku panggilannya Pak. Ruben Pak. Ruben. Ya. Oh ini Ibnu. Saya bukan. Bukan. Saya panggilannya Cai. Hah? Cai. Cai. Ya. Cai, Ruben, Ica. Ya kalau nanti kalian senang ya. Kebosan itu pelajaran saya pertama ini ya. Oke. Bapak mau nanya ini. Murid-murid kan baru baru kenal nih. Bapak belum tahu lingkungan sekitar kalian, rumah kalian mungkin atau asal kalian. Bapak mau coba tanya tentang kalian pernah nggak melihat bentuk topeng atau fungsi topeng itu sendiri di sekitar rumah kalian? Mungkin di rumah. Pernah. Pernah Pak. Pernah. Nah, apa namanya? Topeng yang biasanya. Ya, biasanya di rumah apa ada kayak apa namanya? Itu Pak, topeng. Oh ya, itu topeng juga. Tapi Ya. lebih terus ke penampilan ya, atraksi ya. Ada lagi? Belum pernah? Ya. Oh barusan ini dia. Ya. Oh ya, ini memang saya buat tadi malam. Ya. Yang terakhir itu Pak, Mas Ruben, Mas Ruben. Topeng Pak. Topeng apa nih? Topeng kuda Pak. Topeng kuda. Oke, boleh. Unik-unik nggak apa-apa, wajar. Kelas 1 ya kan? Oke, yang selanjutnya kalian tahu nggak sih topeng kalian sebutin tadi atau topeng adalah topeng-topeng yang mungkin kalian lihat di pajangan rumah atau di sanggar seni yang pernah kalian lewati itu merupakan sebuah kebudayaan. Apa kalian mengetahui itu? Atau sekedar kalian mengetahui bahwa itu adalah topeng buatan manusia saja? Gitu. Iya Pak. Mungkin ada yang tahu? Kebudayaan. Ya. Topeng apa itu? Baca. Cirebon yang mana tuh? Yang mana? Yang sebelah sini. Yang sebelah sini ya, baca ya. Oke. Ini Itu topeng reok. reok yang mana ini? Ya. Oke. Dari Ponorogo. Monggo
Kalau enggak Bali. Ponorogo ya. Bali bukan. Nah, Bali kan ya Pak. ya. Dari Afrika nggak ada Pak. Dari Afrika nggak ada. Itu kemudian Indonesia. Ya. Dengan Ruben. Iya, sama dulu sama ini. Nggak ada ya. Oke. Yang ini. Oke, ini boleh jalanan. Tapi ini sebenarnya dia itu masuk ke daerah seni kebudayaan Tari Ponorogo. Ya, oke. Sudah lumayan pada mengerti ya tentang topeng ya. Jadi yang terakhir kira-kira kalau kita hari ini membahas mengenai bentuk dalam topeng atau topeng dalam seni budaya nih, kalian tahu nggak manfaatnya topeng itu apa? Apa yang terbayang? Jadi tak kira kalian. Fungsi dari topeng bahwa Fungsi dari topeng ya. boleh masuk Mas Cia ya, Cia ya, Cia. Cia ya. Mas Ibnu ya namanya ya. Ya, Mas Cia kalau Pak. Ya, kalau Mbak ini kembali kalian ini. Itu Cia ini Ika ya. Adik kakak, adik kakak. Ya, sama gue. Ibunya? ini Bapak dia tanaman bawah. Oh ya. Oh ya. Keras. Ya. Oke, terus coba baca apa tuh manfaatnya? Kira-kira yang terlintas kalau kita pelajari bentuk topeng. Melestarikan budaya itu poin yang paling penting ya. Jadi Aku Pak, ini problem Pak. oh, Ruben mau tunjukkan juga. Jadi tunjukkan mau lihat. Apa Pak? Apa kira-kira manfaat yang terlintas di Ruben? Bagaimana biar kita mengenal budaya di Indonesia Pak? Mantap, Pak Bener kan juga sama jawabannya Cia sama Ica ya tadi ya. Ya, Bapak masih ngambek dari dua orang yang namanya sama benar ya. Iya. Oke, lanjut selanjutnya. Tujuan kita untuk mempelajari materi untuk dalam topeng atau topeng dalam seni budaya itu sendiri yaitu sesuai yang kalian sudah sebutin tadi, mulai dari kita untuk mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia, untuk kita dapat mengetahui fungsi itu apa dari topeng dalam kebudayaan, dan juga kita dapat ikut ambil serta untuk melestarikan kebudayaan topeng atau topeng dalam kebudayaan di Indonesia itu sendiri. Ya, jadi selanjutnya Bapak akan membuat nih atau bertanya-tanya, sesi tanya-tanya sedikit lah Bapak tanya-tanya itu sebelum Bapak skill materialnya ya kan? Ya, apa fungsi topeng dalam kehidupan sehari-hari dalam budaya? Ya, Iya. Oke. Ya. Ya. Tujuannya apa Pak? Fungsi dari topeng itu sendiri. Ya, tujuannya tuh. Tujuannya untuk yang pertama ritual keagamaan, maupun hiburan kayak kasih topeng monyet Bapak. Betul. Oh ya. Hiburan. Masuk. Ya. Yang kedua ini Mbak Ica. Oke. Iya. Materinya. Baca ya berarti ya. Iya. Baca. Baca itu. Oh bagus. Nanti sudah mempelajari dari malam ya. Buka buku cetakan. Bapak kan sebenarnya di rumah saya. Oh, Bapak lupa. Kamu kan alam Bapak. Coba yang ini, Mas Ruben. Kalau tadi gimana Bapak lihat nih? Nggak tahu Pak. Yang beda dari topeng Pak. Oh, beda juga. Waduh. Coba nanti kalau pulang kampung ke Afrika tanya-tanya ya. Pak. Oke. Apa yang membuat dari topeng dalam kebudayaan itu merasa kalian ketika kalian melihat topeng itu merasa bahwa topeng itu unik, ya kan? Unik kayak bentuknya, mulai dari warna, corak dan lain sebagainya. Apa yang membuat kalian berpikiran bahwa topeng itu unik? Colorful, berwarna. Bahasa Indonesia apa tuh? Berwarna, bagus. Iya Pak. Iya, pasti ya. Ya, Bapak udah apa? Ya. Apa tuh? Itu berbentuk seperti makhluk hidup, makhluk lain ataupun seperti bentuk manusia. Untuk manusia. Kalau saya pernah apa tuh? Kalau Mas Tia pernah lihat? Itu Bapak topeng kayak leak. Lea. Nah, itu seperti kayak pernah baca itu kayak makhluk mitologi loh Pak. Mitologi. Ya, makhluk tertentu Pak. Oke. Makhluk kepercayaan masyarakat tempat. Coba ini Mas Ruben yang berapa? Apa Pak?
Apa yang ketika Mas Ruben lihat topeng itu Mas Ruben berpikiran bahwa topeng itu Muka dua Pak. Muka dua. ya, Muka dua. ya. Apa itu? Ya. Maksudnya gambar Pak. Brahma. Ya biasanya kan kalau video itu bisa dilakukan Bapak. Ya. Kehidupan video itu ada kayak topeng gambar yang palanya ada tiga. Ya. Oh. Ya, Ya. gitu. Boleh. Sebelum masuk ke materi, ada yang mau Bapak tunjukkan semua. Itu tentang singkat aja. Nanti coba kalian pahami sedikit ini Bapak cepat aja. Biar langsung masuk ke materinya. Bentar ya. Nah, kemudian penampilan video tampilan dikit aja. Kalau kata anak muda itu skill-skill dikit aja. Dan selanjutnya Bapak akan menerangkan biar kalian semakin jelas, semakin paham mengenai topeng itu sendiri. Jadi kelihatan tulisannya? Kelihatan sambil Bapak baca karena ini sedikit berisik, ada perbaikan di bawah. Jadi kalian sambil simak aja biar makin jelas ya. Jadi yang pertama itu masuk ke pengertian dulu. Apa sih pengertian topeng? Topeng itu adalah sebuah layar serupa 3 dimensi yang biasanya berbentuk wajah manusia atau makhluk tertentu dan digunakan untuk berbagai tujuan budaya. Nah, ritual maupun juga sebagai budaya. Dalam kebudayaan Indonesia, topeng memiliki makna yang mendalam karena menjadi bagian dari ekspresi seni tradisional, warisan budaya, dan identitas masyarakat lokal. Nah, ini tadi dari sempat diucapkan sama Cynthia, bahwa bentuk topeng yang berunik itu karena mereka memiliki bentuk seperti wajah manusia atau makhluk tertentu dan digunakan untuk tujuan budaya, ritual maupun budaya budaya. Contohnya ya topengnya, pembukaan topeng leak di barisan ya. Nanti masuk ke bagian fungsi topeng dalam seni budaya. Salah satu fungsi utama adalah sebagai hiasan, di mana topeng yang berwarna-warni dan berbentuk unik sering tergantung di dinding untuk mempercantik rumah. Nah, kalau teman-teman itu lagi pulang rumah, coba tanya ke ibu teman-teman atau bapak teman-teman atau kakak, mungkin nenek, kakek, ada nggak sih hiasan berbentuk topeng di rumah? Kalau di rumah bapak ada, itu topeng dari leak, tapi yang besar, yang kecil. Itu tempel di bagian dinding ruang tamu. Itu sangat bagus. Cuman kalau malam memang menyeramkan. Ya, nanti topeng juga untuk dalam tarian tradisional, seperti tari topeng Cirebon yang tadi dibagikan itu, tari topeng Malang, itu membantu penari memerankan tokoh tertentu dalam cerita. Ya, itu dalam peran si penari itu, misalnya dari nari layak, kalau nari layak itu nari kopi nggak pakai topeng, kan kurang mendalam itu. Jadi fungsi topeng itu ya untuk membantu pendalaman karakter dari si penari itu. Nah, topeng juga sering digunakan oleh anak-anak saat bermain peran, misalnya dalam memakai topeng binatang atau pahlawan untuk menjadi karakter
gambar di sini? Enggak ada. Waktu taman anak-anak belum ada ya. Mungkin nanti kelas 5, kelas 6 itu kalian akan main peran ya. Tapi yang juga sering digunakan oleh anak-anak tuh yang untuk bermain yang seperti pentas tadi. Di beberapa daerah kalian memiliki dalam upacara adat seperti topeng barong di Bali yang dipakai untuk ritual adat sebagai simbol pelindung untuk fungsi raja. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi topeng yang nanti mungkin bisa anak-anak baca setelah dapat dibagikan nanti materinya berupa file atau soft file. Nanti kalau WA orang tua kalian masing-masing bisa dicatat di rumah untuk mengejar jam juga kalau bapak nanti sudah dapat. Jadi selanjutnya itu masuk ke makna topeng. Topeng mendalam dalam seni budaya baik sebagai simbol maupun media ekspresi. Dalam banyak tradisi, topeng melambangkan karakter, emosi atau pesan tertentu yang ingin disampaikan. Contohnya topeng leak, biasanya itu karakternya dia mukanya serem, ya, galak, entah taringnya panjang, bentukan mulutnya terbuka lebar seperti marah atau halus dan lain sebagainya, yang melambangkan emosi atau karakter dari si topeng. Sementara topeng dengan ekspresi tegas dan warna gelap sering digunakan untuk menunjukkan kekuatan atau keberanian. Selain itu, topeng juga memiliki makna spiritual dalam beberapa kebudayaan seperti menjadi alat komunikasi dengan roh leluhur atau penambang pelindung masyarakat seperti pada topeng barong di Bali. Teman-teman ada yang pernah nonton topeng ini semua? Waktu sore-sore habis mandi sore sambil suapin mamanya? Iya Pak. Pernah? Nah, itu ada bagian scan dia topeng bulu-bulu. Yang Upin dan kawan-kawannya malah nggak jadi jualan ayam goreng karena Sandra itu bulu-bulu kan. Nah, itu mungkin mendapat ciri khas bahwa topeng bulu-bulu itu merupakan topeng komunikasi di zaman dahulu. Dan masih lain banyak sebagainya, nanti disimak aja. Selanjutnya itu masuk ke jenis topeng dalam seni budaya. Topeng memiliki beragam jenis yang mencerminkan fungsi karakter dan budaya yang memilikinya. Di Indonesia, jenis topeng dapat dilihat dari tujuan penggunaannya. Topeng ritual digunakan dalam upacara adat atau keagamaan, seperti topeng barong di Bali yang melambangkan perlindungan dan kekuatan spiritual. Topeng penggunaan ini dipakai dalam tarian atau teater tradisional, seperti tarian topeng Cirebon yang menceritakan kisah rakyat atau tokoh-tokoh mitologi. Ada juga topeng wayang yang digunakan dalam seni wayang. Topeng untuk menggambarkan karakter dalam cerita penayangan seperti tokoh Panji atau Rawana. Jadi kalau teman-teman kira wayang itu cuma kayak lembek-lembek kan digerak-gerakin sama dalamnya, itu salah. Jadi ya wayang juga ada yang menggunakan manusia, dan juga manusia menggunakan media atau alat tambahan itu topeng. Ya, nanti disimak ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya masuk jenis bahan topeng. Jadi jenis bahan topeng itu baik banget. Kalau topeng-topeng modern yang biasanya buat pertunjukan seni, pertunjukan hiburan itu biasanya berbahan plastik karena dia mudah dibentuk lewat cetakan, ya kan? Kalau yang biasanya buat pertunjukan budaya kayak apa Pak? Contohnya reok Ponorogo, biasanya dia pakai kayu yang dipahat, diukir. Kalau topeng Cirebon juga biasanya tampatan dan ukiran juga. Jadi kebanyakan topeng-topeng yang dibuat itu kebudayaan atau zaman dulu itu pakainya berbahan dasar kayu, entah kayu jati, kayu mahoni, kayu durian dan sebagainya. Kalau yang sekarang itu kebanyakan mereka lebih memilih untuk bahan yang praktis, contohnya yaitu plastik yang mudah dibentuk, dicetak dan lainnya juga banyak sekali yang beredar. Cuma yang bisa mungkin nggak awet dan nggak pecah dan pencemaran lingkungan sebagainya. Yang terakhir bentuk topeng dan artinya. Topeng adalah salah satu bentuk seni dan karya akan makna dan simbolisme yang digunakan dalam berbagai kebudayaan untuk tujuan ritual hiburan dan juga sosial. Bentuk topeng sangat beragam dan masing-masing memiliki karakteristik serta arti yang berbeda. Misalnya topeng dengan bentuk bulat melambangkan kebahagiaan dan keramahan yang sering digunakan untuk menggambarkan karakter jenaka atau lucu. Contohnya topeng bagong, ya, kalau kalian pernah dengar itu topeng bagong dan lain sebagainya, itu termasuk ke pencontohan karakter yang keramahan, keceriaan, kebahagiaan. Sebaliknya topeng dengan
bentuk tajam dan garis tegas yang mencerminkan kekuatan, keberanian atau sifat marah. Biasanya digunakan untuk karakter pemimpin atau antagonis. Contohnya Geli itu ritual ya. Topeng simetris dengan wajah yang seimbang dan raut tenang melambangkan keharmonisan dan kebijaksanaan. Contoh untuk tokoh yang bijak atau penuh wibawa. Untuk lainnya bisa disimak ya. Jangan lupa besok dicatat dan pertemuan berikutnya Bapak cek catatan kalian. Bapak tanya juga dari sini. Oke. Penyampaian materi dari Bapak segini aja. Semoga nanti di rumah kalian benar-benar menyimak. Ya main boleh, cuman jangan lupa tulis kalian untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk selanjutnya dari penyampaian materi ini ada yang mungkin kurang jelas atau mau ditanyain, Pak ini kok kayak gini, Pak itu kok kayak gini, aku pernah kayak gini, kok tapi bentuk hasilnya kayak gini ya Pak. Kalau kalian mau tanya-tanya apa yang mungkin Bapak bisa jawab, mungkin Bapak bisa jawab. Jika Bapak tidak bisa jawab, nanti kalian coba sendiri atau tanya ke orang tua kalian. Yang mau tanya kan? Mau nanya Pak? Boleh baca. Kalau nggak salah dari Cina itu ada barongsai ya Pak? Ada barongsai. Nah itu termasuk topeng nggak Pak? Kalau barongsai termasuk topeng. Topengnya maksudnya kebudayaan dan juga pendidikan. Kalau barongsai sendiri itu setahu Bapak dia nggak hanya untuk kebudayaan, jadi untuk event-event tertentu bisa disewa. Misalnya Mbak Ica ini ulang tahun sama Mas Suprin ulang tahun, Mas Cia, ya Mas Cia itu ulang tahun bisa nyewa tuh, bukan pemerintah ulang tahun. Ya Bapak, Ya. perbedaan antara itu Bapak topeng dengan kostum. Topeng dan kostum. Ya, jadi Bapak jawab singkatnya, kalau kostum itu kita nggak sepenuhnya bisa mengekspresikan. Contohnya yang Bapak bilang tadi, ketika anak-anak yang misalnya kalau udah dewasa pengen memerankan karakter Leak, kalau cuma pakai kostum rasanya kurang gitu. Karena Leak sendiri itu titik kumpulnya dari topengnya. Tuh. Berarti kostum sama topeng beda ya Pak? Beda. Kalau kostum tuh biasanya digunakan di badan, ya kan? Kalau topeng di ya. Pelengkapnya sih di topeng. Kalau untuk tadi. Baik Pak. Oke. Mas Ruben, ada yang mau tanya? Jelas? Jelas Pak. Jelas Ruben ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membuat penugasan setelah Bapak tadi memberikan materi mengenai topeng. Kemarin penugasannya bukan kuis dulu ya, tapi lebih ke proyek. Nanti Bapak akan membagikan masing-masing satu anak itu satu lembar HVS ukuran A4 yang Bapak sediakan. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk menggambar topeng impian kalian. Seperti apa tuh topeng yang kalian ingin? Kalian gambar tuh topengnya. Harusnya hari ini kita membuat topeng karena kita mengejar jam waktu yang tidak cukup, jadi kita menggunakan kerja untuk membuatnya nanti di pertemuan berikutnya. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, membuat topeng kreasi menurut kalian aja. Nah, kalau contohnya Bapak udah sediain ini, kalian bisa buat topeng kayak gini. Cukup jelas? Topeng karakter hewan dan sebagainya. Terserah kalian, seimajinasi kalian aja. Oke, Bapak bagi kertasnya. Nanti kalian kerjakan. Waktunya kurang lebih 20 menit sambil Bapak pantau. Oke. Nah, biar Bapak enak ngerjainnya, kalian Bapak minta tolong ya sebentar. Untuk itu kan nanti APS kalian berikan namanya judul topeng kalian. Judul topeng kalian misalnya topeng badut. Nah, di sini kan di tengah-tengah HVS itu kalian landscape aja biar gambaran luas jangan potret ya. Dengan misalnya ini kertasnya nih, membuatkan landscape ya. Kalian kasih judul topeng kalian dan juga nama kalian. Misalnya ini saya Bapak Audio, di garis miring, di garing nomor absen kalian. Nomor absen Bapak misalnya 02. Nah, disinilah baru kalian nanti gambar. Ada yang kurang paham? Cukup ya. Silakan dikerjakan waktu 20 menit nanti Bapak sambil pantau.
kalian. Ya. Bapak di sini sambil pantau ya, videonya ya. Sampai satu-satu. Oke. Ayo Mas Ruben, buat kerjanya. Udah Pak. Udah. Udah jadi Pak. Wah, cepat sekali Mas Ruben. Ya. Gercep ya? Iya Pak. Oke. Mas Ibnu, kira-kira mau gambar apa nih? Punya ide belum? Topeng dulu. Topeng guru. Oke. Baca. Iya pak. Udah punya ide? Udah. 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 Udah selesai nih? Belum. Belum. Oke, lanjut. Pelan-pelan aja, yang penting pasti anak ya. Nah, Bapak tujuannya membuat tugas ini supaya nanti setelah akhir pengerjaan kalian selesai, sudah selesai nih gambarnya, Bapak untuk random perwakilan satu orang aja atau 2 orang nanti untuk mempresentasikan di depan di samping Bapak terkait apa presentasinya, apa yang harus kamu ngomongin. Nah, jadi Bapak ingin tanya kenapa alasan kalian menggambar topeng itu dan juga apa makna dari gambaran topeng kalian. Itu aja, nggak usah terlalu berat-berat. Sejauh ini ada yang kesusahan? Belum pak. Belum ya, pelan-pelan aja. Waktunya masih cukup lama, 5 menitan. Oke, udah selesai? Udah Pak. Belum pak. Tinggal 1 menit lagi ya. Selesai nggak selesai nanti Bapak coba untuk lagi. Sudah mengantuk Mas Ruben. Udah Pak. Mas Ruben tadi malam tidur jam berapa? Di jam 1 Pak. Jam 1. Jam 1 siang. Malam sekali ya. Jam 1 siang Pak. Jam 1 siang? Waduh, sekolah aja selesai jam 2 udah jadi jam 1 siang. Rumahnya deket-deket sini Mas Ruben? Lalu. Iya. Ya. Deket-deket sini. Di Afrika Pak. Di Afrika? Jadi pas pulang berangkat pesawat Pak. Dayung ya? Dayung perahu? Iya. Ada apa nih? Biasanya lewat Samudra Atlantik Pak. Ya, boleh. Emang unik-unik ada kelas ada SD juga. Iya. Ya. Oke, udah selesai waktunya. Cukup nggak cukup diletakkan penanya. Sudah. Jadi biar merasa adil nih, kalau Bapak tunjuk kayaknya kurang pas. Silakan hubungi Pak. Kira siapa yang udah? Siapa yang menang? Saya. Oke, siap sekarang. Boleh bawa bantu. Nah ada. Nih jadi ini topeng yang aku buat namanya adalah topeng penuh kesedihan. Kenapa? Karena kan biasanya kita kelas 1 tuh harus ceria gitu orangnya pak. Jadi aku buat topeng ini buat kita semua biar ceria. Kira-kira itu judulnya berarti topeng penutup kesedihan. Iya pak. Kenapa tuh? Berarti sering sedih di rumah. Enggak, tapi aku pengen orang-orang semua di sini tuh pada happy pak. Jadi pakai topeng ini biar gembira. Oke, bisa dibuatin topeng satu-satu tuh. Oke. Mas Cia sama Mas Ruben. Oke. 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 Nggak usah lah. Apa? Mas Rubennya. Mas Ruben. Ya nggak usah pada topeng. Oke. Jangan galau Mas Ruben ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, karena tadi kalian telah menjawab proyek dari Bapak, udah presentasi, kalian udah mulai mengerti dikit-dikit tentang apa itu topeng. Berarti selanjutnya itu masuk ke tahap
ini Bapak akan memberikan sebuah penguatan kembali mengenai materi yang telah disampaikan. Jadi mulai dari pengertian, ya. Berarti topeng itu secara garis besarnya merupakan karya seni 3 dimensi yang biasanya digunakan untuk mulai dari kebudayaan, pertunjukan kebudayaan, untuk ritual atau sekedar hanya hiburan. Dan yang selanjutnya, secara garis besar fungsi topeng itu adalah pelengkap. Lalu Bapak menyimpulkan fungsi topeng itu adalah pelengkap karena topeng itu merupakan sebuah kostum pelengkap yang biasanya digunakan dalam hal tadi hiburan, ritual, dan juga kebudayaan yang ada. Untuk selanjutnya itu makna topeng dalam seni budaya. Makna topeng itu biasanya banyak banget, mulai dari topeng itu mencerminkan kesedihan, emosional seseorang atau tokoh maupun keceriaan dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir jenis topeng itu banyak sekali, ya. Jenis topeng dilihat dari tujuannya dulu. Ada juga topeng budaya tadi, topeng hiburan, topeng ritual, yang dimana masing-masing topeng ini memiliki makna dan tujuannya sendiri-sendiri, ya. Coba Mas Ruben, kalau topeng ritual biasanya digunakan untuk apa Mas Ruben? Kurang tahu. Ya. Nanti coba disimak lagi, Bapak jelaskan bahwa tujuan dari topeng ritual itu adalah untuk melaksanakan kegiatan ritual tertentu. Contohnya di mana di Bali yang paling gampang dan mungkin sering diekspos, yaitu ritual pemujaan dewa dewi atau melalui ritual leak dan usaha mengajar sebagainya. Yang selanjutnya yaitu jenis bahan topeng. Kata kunci dari materi ini yang perlu kalian ingat dan kembangkan yaitu ada berbagai macam jenis-jenis bahan penggunaan topeng. Kalau bahan-bahannya itu mulai dari yang lunak hingga yang keras. Mungkin dari Bapak jelaskan. Yang lunak itu apa, Mbak? Yang lunak itu biasanya dari plastik cetakan. Yang topeng modern itu biasanya menggunakan plastik karena mudah dibuat dan juga harganya murah dan pasaran. Kalau topeng kebudayaan dan topeng-topeng di masa lalu biasanya menggunakan ukiran dari kayunya banyak jenis, jadi dan lain sebagainya. Boleh kalian searching nanti lengkapnya atau tanya ke orang tua kalian masing-masing. Jadi bentuk topeng itu juga banyak. Jadi karakternya misalnya dari bentuk alis, raut wajah, muka, mata, hidung dan lain sebagainya. Boleh kalian simak lagi semua. Dan juga yang terakhir kita masuk ke refleksi sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing. Jadi Bapak ingin tanya hal yang cewek sendiri di kelas ini, ya, hal berbeda. Tadi Mas Ruben sering Bapak tanyain, sekarang yang cewek sendiri belajar. Jadi apa yang baca tangkap dari pembelajaran hari ini terkait topeng, bentuk dalam topeng atau topeng dalam budaya? Jadi yang pastinya udah tahu apa itu topeng. Topeng itu ada di dimensi yang mengekspresikan karakter seseorang. Juga bisa beragam lah, bisa dari manusia apapun, kayak sama Cia ini Pak, apa makhluk mitologi itu Pak. Terus manfaatnya tadi banyak, manfaatnya bisa untuk melestarikan tradisi, bisa juga sebagai ritual-ritual dan sebagainya Pak. Terus untuk bahannya tadi ada yang dari plastik dan sebagainya gitu Pak. Oke. Berarti karena semua sudah selesai, Bapak juga ada kegiatan habis ini. Bapak nggak ketemu kalian lama-lama. Kalian boleh pulang cepat karena dari sekolah juga ada kegiatan, jadi semua siswa pulang cepat. Dan untungnya kelas kita tadi cepat banget cermatnya, jadi pulang lebih awal daripada kelas lain. Nanti Bapak mengingatkan bagi yang belum dijemput, ditunggu aja jemputannya. Kalau ada orang yang ngajak jangan mau karena banyak pendidikan. Ya, tetap semangat setiap hari, jangan lupa sopan santun, tata krama orang-orang di sekitar kalian, dan jangan lupa saling membantu antar kalian. Dan jangan lupa membantulah dalam hal yang positif, jangan lupa. Jadi tetap semangat,
Bapak ucapkan itu aja. Mari sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita tutuplah dengan doa karena tadi di awal dari buka, sekarang kita tutup. Berdoa buat pemimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimana berdoa dicukupkan. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat bermain lagi sore, dan selamat juga bertugas dengan pesan dari Bapak. Itu aja. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.